Modul 1.1 A6 Demonstrasi kontekstual Infografi Pemikiran Filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Saya Marta Trianti, CGP Angkatan 7, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Siapa sih Ki Hajar Dewantara? Ya, nama kecilnya Raden Mas Suwardi Suryaningrat, seorang anak bangsawan Jawa yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi, yang tidak mau menggunakan gelar bangsawan di depan namanya, memiliki cita-cita memajukan kaum pribumi. Pada usia 40 tahun, mendirikan perguruan nasional Taman Siswa dan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889, dan tanggal inilah yang selalu kita peringati sebagai Hari Pendidikan, sebagai rasa penghormatan anak bangsa terhadap dedikasinya dalam perjuangan memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara menciptakan trilogi yang menjadi 3 hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Trilogi tersebut adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang pertama, Ing Ngarso Sungtulodo, artinya di depan, di mana seorang guru menjadi contoh yang baik. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para muridnya. Istilahnya, guru itu digugu dan ditiru. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja, baik dalam hal perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarsa, artinya di tengah. Seorang guru harus mampu memberikan semangat dan motivasi. Dalam hal ini, berupa pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat murid berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Yang terakhir, Tuturi Handayani, artinya di belakang, di mana seorang guru senantiasa memberikan dorongan kepada muridnya melalui inspirasi dan arahan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong muridnya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki oleh murid itu sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lainnya yaitu berkaitan dengan budi pekerti. Di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan suatu perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Dalam hal ini, budi pekerti bukan hanya berkaitan dengan tata perilaku atau kesopanan saja, akan tetapi terkait juga dengan cipta, yaitu kognitif, karsa berupa afektif, dan karya psikomotor. Pendidikan menyelaraskan antara ketiganya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Di sekolah, budi pekerti dapat ditumbuhkan melalui berbagai penerapan dalam kegiatan. Sebagai contohnya, melaksanakan upacara bendera baik pada hari Senin setiap minggunya atau pada hari-hari besar tertentu. Kegiatan lainnya yang bisa diterapkan untuk memadukan antara kognitif, afektif, dan psikomotor ini adalah suatu pembiasaan, di mana pembiasaan perayaan hari besar agama dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat. Bermain adalah jiwa anak untuk menuju arah kemajuan hidup, baik jasmani maupun rohani. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan adalah pendidikan bagi anak. Dalam bermain, panca indera akan berkembang secara teratur, berdasar tubuh kembang anak secara alami. Banyak makna pendidikan yang dapat diperoleh seorang anak saat bermain. Sebagai contoh, saat berlompat tali, seorang anak bukan hanya melatih kekuatan fisiknya, tetapi juga mentalnya. Misalnya, menumbuhkan keberanian, mengatasi rasa malu, dan dapat bersosialisasi. Karena permainan ini merupakan permainan berkelompok.
Salah satu proses pembelajaran di kelas yang dapat memanfaatkan alat bermain yang biasa digunakan oleh anak, yaitu balon. Sebuah balon dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kapasitas paru-paru seseorang saat mempelajari proses pernapasan manusia. Sehingga dalam pembelajaran ini, murid merasa senang meskipun mereka telah berada di bangku SMA. Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan adalah konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa 3 fokus pendidikan adalah lingkungan pendidikan yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, yang secara sinergis memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan pendidikan untuk anak. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan budi pekerti, agama, dan laku sosial. Orang tua melaksanakan kewajibannya dalam mendidik anak dalam keluarga. Dalam mendidik anak, bukan hanya kewajiban ibu saja, akan tetapi semua anggota keluarga. Sekolah merupakan lingkungan yang memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan. Pelaksanaan pendidikan di sekolah dilakukan oleh seorang guru. Guru melaksanakan tugas pembinaan, pendidikan, dan menjadi fasilitator untuk pelajar. Masyarakat merupakan tempat anak berlatih membentuk watak atau karakter kepribadiannya. Masyarakat berperan sebagai fasilitator anak mengaktualisasikan keterampilannya. Dibutuhkan kolaborasi untuk ketiganya untuk mengembangkan karakter anak. Pihak sekolah dapat selalu berkoordinasi dengan komite sekolah yang terdiri atas tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari orang tua murid untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Pihak sekolah secara berkala mengundang orang tua untuk melaporkan perkembangan anak mereka dan membuka ruang konsultasi orang tua dengan guru pembimbing berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi siswa saat pembelajaran. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang kodrat alam dan kodrat zaman sebagai dasar pendidikan anak. Kodrat alam bermakna bahwa anak memiliki karakter masing-masing, dan sejak lahir, kondisi anak dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat anak berada. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi, mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman berkaitan dengan perubahan keadaan dari waktu ke waktu. Teknologi yang terus berkembang mengharuskan anak dan guru menguasai teknologi yang ada saat ini. Selain itu, guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Akan tetapi, dengan perkembangan zaman, pengaruh luar harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Anak yang dekat dengan teknologi digital, kita beri peluang untuk mengapresiasikan bakat minatnya melalui gadget dan aplikasi digital yang mereka kuasai saat proses belajar di kelas. Dalam hal ini, guru dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk menunjang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Berikut akan saya tampilkan satu hasil kegiatan siswa dalam proses pembelajaran yang diupayakan dapat mengembangkan bakat anak, namun anak tetap terikat pada materi pelajaran yang sedang dibahas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Fotosintesis karya Aaron dan Yusuf. Oh alam, mengapa engkau begitu luas? Begitu banyak makhluk yang menempatimu, membuat alam terasa sangat menawan. Matahari menyinari alam ini, membuat tanaman dan tumbuhan menjadi riang dan senang. Kau bantu si hijau berfotosintesis, memberi 1000 makna bagi kehidupan. Si hijau pun tak pernah egois. Makanan dan oksigen yang dihasilkannya tak pernah ia simpan untuknya seorang diri.
makanannya dibagi untuk manusia, dan oksigen pun untuk kehidupan kita. Bahkan hewan pun membutuhkannya. Lantas, mengapa mereka membakarmu? Engkau telah memberikan kehidupan kepada kami. Terima kasih, Sang Hijau. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.